Akhir-akhir ini semuanya terasa berat. Kenapa aku jadi kayak gini? Dulu aku semangat, sekarang buat mulai ngerjain satu tugas aja rasanya susah. Kenapa hidupku harus berjalan seperti ini? Kenapa aku harus ada di jalan yang sebenarnya bukan yang aku inginkan? Aku capek. Ya Allah, kalau memang ini jalan yang harus aku lewati, tolong kuatkan aku. Bantu aku nggak mau nyerah, tapi aku lelah. Ngobrol, dia mau ngomongin apa ya? Kenapa nggak di ruangan tadi aja? Apa karena banyak orang? Ya udahlah, datang aja, siapa tahu penting. Bill, kenapa? Enggak kok, duduk aja. Gimana ada tugas? Enggak ada. Aku mau nanya nih sama kamu. Akhir-akhir ini aku sering lihat kamu jarang kumpul tugas. Biasanya kamu nggak kayak gitu. Terus kamu juga kelihatan lebih diam akhir-akhir ini. Jadi aku mikir, kamu baik-baik aja nggak? Aku gak apa-apa kok. Yakin, kalau memang lagi ada yang dipikirin, nggak apa-apa kok cerita. Aku di sini cuma mau dengerin, bukan menghakimi. Aku bingung harus mulai dari mana. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Akhir-akhir ini aku sering merasa capek, Bill. Capek karena tugas kuliah. Iya, aku juga capek, Bill. Menjalani sesuatu yang sebenarnya bukan yang aku mau. Maksudnya bagaimana? Jujur, aku tetap kuliah karena keadaan. Awalnya aku pikir lama-lama akan terbiasa, tapi ternyata sampai sekarang terasa berat. Berarti selama ini kamu simpan sendiri semua perasaan itu. Iya, aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Aku takut, Bill. Aku takut orang mikir aku kurang bersyukur. Terus itu yang bikin kamu jadi sering telat kumpul tugas. Iya, tiap ada tugas rasanya berat buat mulai. Aku selalu bilang nanti aja lah. Kalau lagi nunda tugas, biasanya kamu ngapain? Aku sih seringnya buka HP, rebahan, tapi pikiran aku tetap mikirin tugas itu. Berarti sebenarnya bukan karena kamu malas. Bukan, Bill. Aku capek sama diri sendiri. Aku pengen berubah, tapi rasanya susah banget. Aku senang kamu mau cerita hari ini. Berarti kamu masih punya keinginan buat berubah, Syah. Menurutku wajar kalau kamu ngerasa capek. Tapi jangan sampai rasa capek itu bikin kamu berhenti. Tapi kadang aku ngerasa susah banget buat ikhlas. Coba pelan-pelan belajar ikhlas sama keadaan yang belum bisa diubah. Ikhlas itu bukan berarti menyerah. Ikhlas itu menerima apa yang terjadi sambil tetap berusaha. Tapi aku selalu ingat firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau Allah kasih ujian ini berarti Allah juga tahu kamu mampu melewatinya. Ya juga ya, Bill. Terus ada lagi ayat yang selalu bikin aku tenang. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi jangan buru-buru nyerah sama keadaan. Mungkin jalannya memang gak sesuai rencana Syah, tapi bukan berarti semuanya berakhir di sini. Makasih, Bill. Aku jadi tenang dengarnya. Kalau boleh kasih saran, mulai dari langkah kecil dulu, seperti ada tugas langsung catat dailynya, nggak usah nunggu semangat datang. Kerjain sedikit demi sedikit, yang penting mulai. Iya ya, akhir-akhir ini aku selalu nunggu mood, padahal semua itu datang setelah mulai. Betul. Terus kalau nanti kamu mulai ngerasa berat lagi, jangan dipendam sendiri, cerita ke orang yang kamu percaya. Kamu nggak harus kuat sendirian. Makasih ya, Bill. Rasanya jauh lebih lega setelah cerita. Jadi dari cerita kamu hari ini, aku menangkap kalau yang bikin kamu sering telat kumpul tugas bukan karena malas. Kamu lagi kehilangan semangat karena merasa sedang menjalani sesuatu yang bukan kamu inginkan. Iya, itu yang aku rasain. Kalau begitu gimana kalau mulai minggu ini kamu coba bikin daftar deadline tugas, kerjain satu persatu, dan kalau mulai kewalahan jangan ragu buat cerita lagi. Insya Allah, Bill. Aku coba. Aku nggak mau terus-terusan kayak gini. Aku sedang dengarnya perubahan nggak harus langsung besar, yang penting kamu tetap melangkah.
sedikit demi sedikit juga tetap kemajuan. Terima kasih Bil, jujur sebelum ngobrol tadi rasanya sesak banget. Sekarang jadi lebih lega. Sama-sama, aku juga senang Syah, buat kamu terbuka hari ini untuk cerita. Syah, ingat ya, sebelum menyerah selalu ada ruang untuk bercerita, dan jangan lupa setelah berusaha serahkan hasilnya kepada Allah. Insya Allah selalu ada jalan terbaik. Insya Allah, makasih ya Bila. Sama-sama, semangat ya Syah, aku yakin Syah bisa pelan-pelan bangkit. Amin.